Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Pak Suryono pada mata pelajaran simulasi digital ini akan melanjutkan mengenai penggunaan perangkat lunak pengolah kata. Kalau pada pertemuan yang lalu saya tidak menggunakan Vicon, maka kali ini terpaksa harus menggunakan video karena pembelajaran ini berbasis praktek. Oleh sebab itu, kali ini ada beberapa hal yang harus kita demokan untuk perangkat lunak pengolah kata. Lalu, kompetensi yang diharapkan pada kesempatan ini adalah mengevaluasi paragraf, deskripsi, argumentatif, naratif, dan persuasif. Ini sudah dilakukan pada minggu-minggu yang lalu. Sekarang pada tahap praktek 4.3 yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata, yaitu kita akan bermain-main dengan dokumen atau dokumen istilahnya adalah data. Di dalamnya nanti kita akan memanipulasi atau merubah dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Jadi gunakan aplikasi. Kemudian membuat tulisan deskriptif ataupun mendeskripsikan sesuatu permasalahan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan proposal sebagai saran praktek, yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Jadi kita akan endingnya itu bisa membuat proposal. Kenapa? Anda nanti mau nggak mau tetap akan melakukan pekerjaan pembuatan proposal nanti entah kapan saja, entah mau praktek, entah laporan praktek, entah nanti ke DUDI untuk melamar mau prakerin, PPL atau praktek industri dan laporannya. Baik, apa itu perangkat pengolah kata? Di sini yaitu perangkat lunak aplikasi di HP namanya adalah juga aplikasi. Aplikasi pengolah kata ini adalah aplikasi untuk melakukan proses penulisan, penyuntingan. Menyunting itu adalah mengambil hingga mencetak dokumen melalui salah satu perangkat keras yaitu printer. Dengan adanya software ini, yaitu software pengolah kata, kita anak sekalian bisa membuat dokumen, macam-macam dokumen, bisa modul, buku, teks, undangan, surat menyurat, maupun laporan singkat dan makalah, skripsi, disertasi, dan lain-lain. Ini ada berhubungan dengan teks, ya, teks ataupun tulisan. Tulisan dibesarkan, dikecilkan, itu adalah manipulasi. Software pengolah kata memiliki fungsi yang umum. Yang pertama, dapat membantu membuat dokumen berbasis teks. Jadi dokumen itu adalah suatu arsip yang berbasis menggunakan teks. Teks ada huruf abjad A, B, C, D sampai Z, kemudian ditambah dengan karakter, ditambah dengan angka, maupun simbol-simbol berupa tanda seru, ada alfa, omega. Kemudian yang kedua dapat menyunting adalah mengcopy, mengambil, mengubah, melakukan penghormatan suatu dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, membantu mencetak lebih mudah dan cepat. Berbeda dengan mesin ngetik, kalau satu rusak maka datanya tidak bisa diulang lagi, ngetik dari awal. Kalau berbasis komputer maka dapat tinggal ngopi, aslinya sama, turunnya sama. Yang keempat, membantu pembuatan sampul. Anda tahu bahwa sampul itu ada tidak hanya teks saja, ada gambarnya, ada garisnya, ada bingkainya, ada backgroundnya, dan lain-lain. Dapat membantu menyusun laporan perusahaan
organisasi maupun pribadi. Pada saat Anda praktek nanti di sekolah, dilatih untuk membuat laporan. Latihan menyolder, maka nanti setelah usai, maka disuruh membuat laporan di dalam kertas. Jadi ini wajib. Di selanjutnya nanti pada saat keluar kerja di perusahaan juga sama, tiap hari membuat laporan. Laporan bisa membantu selain laporan dapat berupa surat menyurat. Jadi ada surat satu dapat dikirim ke ribuan orang, atau pada saat pengantin maka laporannya satu dapat dikirim secara banyak massal. Namanya nanti ada mail merger, surat massal, bukan difotokopi. Kemudian membuat tabel lebih mudah. Jadi di dalam Word ini nanti Anda bisa membuat tabel berupa kotak-kotak, ya, seperti layaknya pengolah angka Excel. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meminimalisir kesalahan. Jadi salah di back, di undo, dan seterusnya. Tidak berat undo. Kalau ngetik manual, salah ya salah. Bisanya titip X, dan akhirnya dokumennya rusak. Rusaknya ya jelek, tidak rapi. Berbeda dengan komputer. Kemudian menghemat waktu, tenaga, dan membuat dokumen. Dokumen dapat simpan, ditampilkan lagi. Berbeda dengan manual, ngetik biasa, data disimpan, kalau rusak, hilang, ngetik lagi. Ini yang disebut dengan penghemat waktu dan tenaga. Kemudian mengurangi limbah kertas, karena hutan kita semakin tipis, tidak banyak kertas yang dihasilkan, maka harus mengurangi penggunaan kertas, yaitu menggunakan penyimpanan flash disk, hard disk, dan lain-lain. Selain mudah diedit lagi. Software pengolah kata, ini ada Microsoft Word. Ya, Microsoft Word yang sekarang digunakan untuk banyak orang. Ada Open Office Write, ada Start Office Write, ada Lotus Word Pro, Abi Word, K-Word, Corel Word, Perfect Word, Start, Atlantis, dan Link. Ini semuanya pada saat Anda ngetik di salah satu software, maka dapat dibuka di software aplikasi yang lain. Misalkan ngetik di Microsoft Word, disimpan di flash disk, dapat di lain tempat dibuka pakai K-Word atau Start Office, dan lain-lain. Jadi ini mudahnya. Microsoft Word ini merupakan software dari Microsoft, ini perusahaan sejak tahun 1989, dan banyak versi. Versi-versinya ada Office Word, ada Microsoft Office, karena ini Word ini termasuk keluarga Office. Ada Microsoft Office Word 89, ada 2000, ada 2000 SP, ada 2003, ada 2007, ada 2010, 2013, 2016, dan 2019. Ini generasi hampir sama, tetapi kalau Anda ngetik di generasi yang terakhir, ini dibuka di Office yang agak lama, ini akan cacat karena fasilitasnya kurang lengkap. Ya, mungkin hurufnya, model hurufnya, dan terusnya. Tetapi kalau sebaiknya Anda mengetik di Office 2007, dibuka di Office 2010, 2013, 2016, ini aman-aman saja. Ini disebut dengan generasi Microsoft Word, singkatan daripada MS Word, singkatan daripada Microsoft Word, ya, MS Microsoft. Jadi kalau saya ngetik MS berarti Microsoft. Formatnya bermacam-macam, ada nanti kita biasanya menggunakan docx, doc dokumen. Nanti bisa disalin menjadi XML, ODF, atau PDF. Ini bisa langsung bersama. Keuntungannya PDF ini seperti gambar, maka software PDF ini software yang tidak dapat diubah, sehingga nanti dibuka di software aplikasi Office apa saja tetap, ya, tetap tidak seperti Office Word asli. Word asli harus menggunakan
aplikasi yang sama. Kelebihan Microsoft Word, ini mudah digunakan oleh pengguna atau brandware. Fiturnya lengkap, bisa menampilkan gambar, ada word art, clip art, simbol-simbol dan lain-lain. Ini fiturnya. Banyak menggunakan aplikasi ini di berbagai instansi pemerintahan, karena banyaknya orang yang suka dan lebih bisa menggunakan Word daripada yang software lain. Dapat terintegrasi dengan perangkat lunak yang lain. Jadi bisa dibuka dari berbagai macam Microsoft Office. Kekurangannya ini jelas mahal, berbayar. Satu CD, satu komputer sekitar 800-900 ribu satu keping. Jadi kalau ini digunakan oleh perusahaan pendidikan, perusahaan yang tidak berbasis bisnis seperti pendidikan, ini nggak apa-apa karena hidup-hidup ini promosi. Tetapi kalau sudah digunakan untuk di daerah bisnis, warnet, ada kantor, ada perusahaan, maka jelas harus berbayar. Kalau nggak berbayar, kalau nekat bajak, maka risikonya satu, jika terhubung dengan internet, akan diserang habis-habisnya namanya virus. Virus itu adalah software yang digunakan untuk merusak software. Ya, jadi softwarenya rusak. Yang kedua, datanya akan diacak-acak. Makanya ketiga, Anda kalau ada operasi dari komunitas, maka dia akan kena hukuman denda maupun pidana. Kemudian setiap versi memiliki desain yang berbeda, tampilan yang berbeda. Yang jelas ini untuk menyempurnakan tampilan-tampilan yang mudah diaplikasikan oleh pengguna apapun. Jadi harus berbeda. Ini kekurangannya. Spesifikasi aplikasi sangat berat karena ini satu CD. Ya. Harus menggunakan aplikasi yang setiap generasi maka harus menggunakan aplikasi spek yang berbeda pula. Jadi kalau komputer Pentium 4 menggunakan Office 2000 terakhir, maka dia akan terlalu berat memikulnya. Jadi ibarat perangkat keras itu mesinnya, kemudian software itu bebannya. Jadi bebannya berat. Supaya ringan gimana? Gunakan mesin yang agak tinggi atau spek yang bagus. Ini kurangnya. Cara membukanya jelas, biasanya pojok kiri bawah namanya lingkaran Office, namanya Start. Pojok kiri bawah Start. Pilih All Program, pilih Microsoft Office. Bisa di situ sesuai dengan yang kita punyai 2007 atau 2010 atau 2013 atau 2016 sesuai dengan yang sudah diinstal. Seperti tampak gambar pada layar sebelah kanan ini. Tinggal pilih buatnya di mana ini. Ini keluarga Office. Jadi Office ini keluarganya banyak. Jadi satu sekali install, maka dia akan semuanya akan sudah terinclude ya, sudah tampil. Ini tampilan awal. Ini namanya adalah tampilan awal. Ini adalah ruang pengetikan. Ini rule atau penggaris. Anda dapat mengaturnya. Ini digeser ke kiri. Berarti ini jarak antara tepi kertas sama garis pengetikan kiri. Yang ini jari kertas sampai jari pengetikan dari atas. Ini jari kanan. Namanya disebut margin. Ini jari ini margin kiri, margin atas, kanan, dan bawah. Kemudian ada tulisan namanya menu home, menu insert, dan seterusnya. Di menu ada namanya kelompok perintah namanya ribbon. Ya, ribbonnya ada beberapa pilihan. Ini adalah huruf, namanya huruf apa, kemudian jenis hurufnya, luasnya berapa, besarnya. Ini menebalkan, miring, kemudian ini garis bawah, ini coret, ini turun ke bawah, ini naik ke atas. Kemudian ini stabilo, ini ada pewarnaan. Ini rata kiri, rata kanan, rata kanan, rata kiri kanan, spasi. Ini pewarnaan background. Ini ada 4 item berupa titik-titik, berupa 1, 2, dan seterusnya. Menjorok ke kanan, dan seterusnya. Insert ada bermacam-macam, desain ada bermacam-macam, backout ini ngatur kertas, ya, mailing surat-suratan. Ya. Ini adalah Nitro menggunakan PDF. Ini semuanya nanti kita akan praktekkan di belakang.
saksikan dulu ini. Microsoft Office adalah suatu kumpulan software produktivitas perkantoran yang pertama kali dirilis pada tanggal 30 Agustus 1992 sebagai Office 3.0 yang ketika itu menyertakan Word untuk pengolahan kata, Excel untuk pengolahan data numerik, PowerPoint untuk keperluan presentasi, serta mail untuk menggunakan email. Sejak masa itu hingga di awal tahun 2000-an, Microsoft sudah merilis banyak versi Office. Setiap versinya mengalami pembaharuan demi pembaharuan dan menjadi semakin mutakhir, baik dari segi kemudahan pemakaian, fasilitas-fasilitas baru yang disertakan, tampilan dari Office itu sendiri, interoperabilitas antara program dengan kelompok Office, sampai penambahan program-program baru ke dalam kelompok Office. Menu-menu pada Office mengikuti standar industri software, yaitu menggunakan teks yang dibagi ke dalam beberapa kelompok menu, berikut submenu di bawahnya. Dengan berkembang dan bertambahnya fasilitas-fasilitas di dalam Office, maka menimbulkan kendala bagi pengguna, terutama pengguna baru yang seringkali kesulitan menemukan fasilitas tertentu akibat banyaknya menu dan submenu pada toolbar. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang ditambahkan sampai Office versi 2003 menjadi kurang optimal atau kurang termanfaatkan dan seolah tersembunyi di balik tumpukan menu yang berlapis-lapis sehingga tidak tersentuh oleh pengguna. Oleh karena itu, kini menjelang 15 tahun sejak dirilis pertama kali, Office menghadirkan versi terbarunya dalam Office 2007 yang menampilkan beberapa perubahan yang revolusioner dan signifikan dengan tujuan bahwa Office menjadi semakin mudah digunakan baik oleh pengguna lama maupun pengguna baru, sehingga menempatkan Office 2007 sebagai aplikasi perkantoran yang paling unggul. Dalam Office 2007, Microsoft memperkenalkan fasilitas andalannya, yaitu Ribbon, yang merupakan cara baru untuk mengelompokkan menu pada toolbar. Dengan adanya Ribbon, pengguna tidak lagi direpotkan dengan menu berbasis teks, karena menu Ribbon menampilkan seluruh fasilitas secara grafis berupa icon-icon. Kelebihan baru pada sistem Ribbon, bahwa masing-masing menu dapat diakses dengan satu kali klik, dan tidak perlu keluar masuk menu untuk menemukan fasilitas yang diperlukan. Bagi pengguna Office yang ingin memanfaatkan layar monitor secara maksimal, maka Microsoft menyertakan fasilitas untuk menyembunyikan ribbon, sementara tidak diperlukan. Cukup dengan klik ganda pada tab ribbon mana saja, maka ribbon akan disembunyikan. Cara lain adalah dengan menekan Ctrl dan tombol F1 pada keyboard, dan untuk menampilkannya kembali, bisa juga dengan Ctrl dan F1 atau cukup dengan satu klik pada salah satu tab ribbon. Office 2007 mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil akhir. Berikutnya, kita akan pastikan mengenai Microsoft Word. Silakan. Mengatur halaman. Mengatur halaman pada Microsoft Word adalah hal yang biasanya pertama dilakukan sebelum mulai mengerjakan naskah. Perhatikan, langkah yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut adalah masuk ke tab Page Layout. Klik Margins pada grup Page Setup. Kemudian pilih Custom Margin yang terletak paling bawah pada menu yang tampil. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Page Setup. Dari kotak dialog tersebut, Anda dapat mengatur margin, baik margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Sebagai contoh, margin tersebut diganti menjadi masing-masing 1,5 cm. Setelah semua margin telah diganti menjadi 1,5, maka klik OK.
Selain mengatur margin, Anda juga dapat mengatur orientasi kertas, yaitu apakah menggunakan orientasi tegak atau yang disebut portrait, atau orientasi memanjang atau yang disebut landscape. Pada contoh ini dipilih portrait. Sedangkan untuk mengatur ukuran kertas, klik icon size, lalu pilih kertas A4. Dengan demikian, halaman kerja memiliki margin atas, bawah, kiri, dan kanan 1,5 cm dengan orientasi kertas portrait dan ukuran halaman kerja menjadi A4. Memasukkan dan memformat teks. Untuk memasukkan teks pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan sangat mudah. Klik pada halaman kerja di mana akan dimasukkan teks, kemudian teks diketik menggunakan keyboard. Secara default, ketika membuka dokumen baru, maka kursor akan berada di awal halaman kerja. Perhatikan contoh berikut. Teks Bambu Media Cipta Persada diketik, lalu teks yang akan dirubah formatnya dipilih dengan cara mengklik mouse, lalu ditahan dan ditarik sampai ke akhir kata yang dipilih, lalu dilepaskan. Pada Microsoft Word 2007, setelah teks dipilih, maka secara otomatis Word akan menampilkan kotak dialog yang dapat digunakan untuk mengganti properti huruf seperti jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, efek huruf, dan sebagainya. Kursor diarahkan ke kotak dialog tersebut, kemudian contohnya jenis huruf dirubah menjadi Verdana dengan ukuran 14, diberi efek bold atau tebal dengan cara mengklik ikon B atau bold, dan warna font diganti menjadi biru. Mengatur paragraf. Mengatur paragraf dilakukan untuk membuat dokumen terlihat lebih terstruktur dan rapi. Perhatikan contoh berikut. Pada dokumen contoh 1 docx, dipilih seluruh teks pada paragraf pertama. Untuk merubah spasi paragraf, pilih tab Home, klik line spacing pada grup paragraf, lalu pilih spasi yang diinginkan. Umpamanya, rubah menjadi 1,5 spasi. Selanjutnya, Anda dapat merubah alignment atau perataan paragraf dengan memilih salah satu icon alignment pada grup paragraf, antara lain rata kiri atau align left, rata tengah atau center, rata kanan atau align right, serta rata kiri dan kanan atau justify. Dalam contoh ini, dipilih Justify. Untuk merubah indent, klik icon Increase Indent untuk menambah indent bergeser ke kanan, sedangkan Decrease Indent adalah untuk mengurangi indent yang akan bergeser ke kiri. Klik Increase Indent, maka awal paragraf akan bergeser ke kanan karena indentnya bertambah 1. Menyalin teks atau gambar. Untuk mengcopy teks ataupun gambar, digunakan perintah copy dan paste yang terdapat pada tab Home. Sebagai contoh, pada dokumen contoh 1 docx, paragraf kedua di-copy ke akhir halaman pertama.
Langkahnya sebagai berikut. Pada dokumen contoh 1 docx, seluruh paragraf kedua dipilih. Selanjutnya, pada tab Home, grup Clipboard, klik icon copy. Scroll ke akhir halaman, klik pada bagian akhir halaman, kemudian klik icon paste yang terletak di grup Clipboard. Sama seperti icon copy, maka teks akan disalin ke akhir halaman. Dengan cara yang sama, Anda dapat mengcopy teks yang lain seperti judul, kemudian diformat sesuai dengan keperluan. Memindahkan teks atau gambar. Untuk memindahkan teks ataupun gambar, digunakan perintah cut dan paste. Perhatikan, berikut ini dicontohkan di mana paragraf kedua dipindahkan ke akhir halaman. Pertama, pada dokumen contoh 1 docx, seluruh paragraf kedua dipilih. Selanjutnya, pada tab Home, grup Clipboard, icon cut diklik. Lalu halaman di-scroll hingga akhir halaman pertama. Klik pada bagian akhir, kemudian klik icon paste yang terletak di grup Clipboard sama seperti icon copy. Maka paragraf kedua akan berpindah ke akhir halaman. Membatalkan kesalahan. Dalam membuat suatu dokumen, ada kalanya terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Dengan fasilitas undo dan redo, Anda dapat mengatasi hal tersebut dengan mudah. Icon undo dan redo terletak pada Quick Access Toolbar. Sebagai contoh, paragraf tertentu dari dokumen yang sedang dikerjakan tidak sengaja terhapus. Paragraf yang terhapus tersebut dapat dikembalikan dengan fungsi undo. Pada dokumen contoh 1 docx, dipilih paragraf kedua, tekan tombol delete untuk menghapus paragraf tersebut. Untuk membatalkan perintah delete, maka klik icon undo. Untuk mengulangi kembali perintah delete, maka klik icon redo. Kemudian dalam contoh berikutnya, ditunjukkan jika sebuah paragraf diformat, lalu sebagian pemformatan dibatalkan menggunakan undo dan diaplikasikan lagi menggunakan redo. Menemukan dan mengganti teks. Jika Anda ingin mencari kata tertentu dan menggantinya, Anda dapat menggunakan fasilitas Find and Replace yang terdapat pada Word. Perhatikan contoh berikut. Pada dokumen contoh 1 docx, akan dicari kata Bill Gates, lalu kata bisnis akan diganti menjadi industry. Pada tab Home, klik grup Editing lalu pilih Find. Akan muncul kotak dialog Find and Replace dengan tab Find yang aktif. Ketik kata yang dicari yaitu Bill Gates pada text box Find What. Kemudian, klik Find Next dan perhatikan bahwa pada halaman kerja, kata Bill Gates yang ditemukan akan terpilih. Teruslah mengklik Find Next hingga muncul pesan bahwa Word sudah selesai mencari kata tersebut di seluruh dokumen, dan klik OK.
maka Word sudah menemukan dua kata Bill Gates pada contoh 1 docx. Untuk penggantian kata bisnis menjadi industry, pada tab Home, klik Group Editing lalu pilih Replace. Akan muncul kotak dialog Find and Replace dengan tab Replace yang aktif. Ketik kata yang dicari, yaitu bisnis pada text box Find What, dan kata industri pada text box Replace With. Klik Find Next. Perhatikan pada halaman kerja, kata bisnis yang ditemukan akan diblok. Klik Replace untuk mengganti kata tersebut menjadi industry. Lalu klik Replace sampai muncul pesan bahwa Word sudah selesai mencari ke seluruh dokumen. Akhiri dengan klik OK. Maka seluruh kata bisnis yang ada pada dokumen contoh 1 docx telah berubah menjadi kata industri. Print preview dan pencetakan dokumen. Sebelum mencetak sebuah dokumen, maka Anda dapat melihat dokumen terlebih dahulu dengan menggunakan print preview. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah batas halaman, orientasi halaman, ukuran halaman, dan sebagainya sudah tepat, sehingga dokumen selanjutnya dapat dicetak serta mencegah terjadinya salah cetak. Sebagai catatan, masing-masing printer memiliki pengaturan yang sedikit berbeda dengan printer lainnya. Oleh karena itu, sebelum mencetak, selalu disarankan melakukan print preview. Perhatikan untuk melakukan print preview, maka pertama, klik File, kemudian menu Print, serta pilih Print Preview. Di dalam print preview, terdapat beberapa fasilitas seperti page setup untuk pengaturan halaman, zoom untuk melihat dokumen dari dekat, serta grup preview sendiri untuk menavigasi dokumen. Untuk mengakhiri, klik Close Print Preview untuk kembali ke tampilan utama. Kemudian jika dokumen telah siap dicetak, maka aktifkan menu File serta pilih Print. Dalam kotak dialog Print, Anda dapat memilih printer yang akan digunakan untuk mencetak, halaman yang akan dicetak, apakah seluruh halaman, ataupun halaman-halaman tertentu saja. Kemudian jumlah cetakan untuk masing-masing halaman dapat diatur dengan menggunakan number of copies. Bila semua pengaturan sudah sesuai, klik OK untuk mulai mencetak dan printer akan mulai mencetak. Membuat tabel. Membuat tabel seperti juga pada Word versi sebelumnya, maka Word 2007 menyertakan fasilitas table dengan beberapa tambahan. Untuk membuat tabel, pertama Anda harus masuk ke tab Insert, kemudian klik pada icon table, kemudian untuk membuat tabel dengan 4 kolom dan 4 baris, pilih 4 kotak ke bawah dan 4 kotak ke kanan. Untuk merubah tinggi baris, juga dapat dilakukan dengan meletakkan pointer mouse pada sisi bawah, klik, tahan, dan tarik ke arah bawah. Lalu untuk memasukkan teks ke dalam tabel, klik di dalam sel yang akan diisi,
kemudian ketik seperti biasa. Untuk berpindah ke sel lain, gunakan panah pada keyboard atau bisa juga dengan klik pada sel tersebut. Menyisipkan picture dan clip art. Selain bentuk sederhana, Word 2007 juga dapat menyertakan clip art yang tersedia pada pustaka Microsoft Office ataupun gambar dari file. Untuk memasukkan gambar yang bersumber dari clip art Office 2007, maka untuk melakukannya, masuk ke tab Insert, kemudian klik icon clip art. Lalu bila panel clip art yang muncul di sebelah kanan terlihat kosong, klik Go. Selanjutnya, pilihan clip art akan muncul di bawah All Media File Types. Untuk melihat-lihat berbagai gambar yang tersedia, klik panah ke bawah. Untuk memilih bentuk tertentu, dapat dengan mengklik pada gambar tersebut. Clip art dapat diberikan efek tambahan yang terdapat dalam Picture Effect, yang di dalamnya terdapat banyak pilihan seperti Shadow, Reflection, Glow, Soft Edge, Preset, dan 3D Rotation. Perhatikan, pada contoh berikut akan ditambahkan efek preset, kemudian shadow, dan 3D rotation pada clip art yang sudah dipilih. Seperti dapat dilihat, terdapat banyak sekali efek yang dapat diterapkan, baik sendiri maupun dikombinasikan dengan efek lain. Memasukkan simbol dan equation. Dalam penulisan dokumen, ada kalanya diperlukan simbol khusus yang tidak terdapat pada keyboard standar. Untuk itu dapat digunakan fasilitas simbol yang terdapat pada tab Insert. Untuk menggunakannya, masuk ke tab Insert, kemudian klik Symbols, dan klik icon simbol. Selanjutnya ditampilkan beberapa pilihan yang sering dipakai. Untuk mendapatkan pilihan yang lainnya, klik More Symbols. Kotak dialog Symbols akan muncul dengan lebih banyak pilihan. Dalam contoh berikut, akan dicari simbol untuk Omega, dan pilihan yang ada di atas ternyata simbol untuk Ohm yang serupa dengan Omega. Hal tersebut bisa dilihat pada tulisan yang muncul di bagian bawah. Kemudian dalam kotak Recently Used Symbols, terdapat pilihan simbol Omega. Untuk memasukkannya ke dalam dokumen, klik pada simbol, kemudian klik Insert, lalu klik Close untuk keluar dari kotak dialog simbol. Cara lain memasukkan simbol adalah dari pilihan Recently Used Symbols, yang pertama muncul ketika icon simbol ditekan. Klik pada simbol seperti contohnya di sini, simbol untuk trademark. Selain itu, Word 2007 menyertakan fasilitas lanjutan untuk memasukkan formula atau rumus yang juga dapat diakses via Symbols. Namun kali ini dengan memilih equation. Pada contoh di sini,
Pertama akan dimasukkan formula yang sudah baku, yaitu rumus binomial theorem yang dapat dilakukan dengan sangat mudah, yaitu dengan hanya mengklik rumus dan rumus akan dimasukkan ke dalam dokumen. Secara default, rumus akan diletakkan di tengah-tengah dokumen dan untuk merubah hal tersebut dapat dilakukan dengan klik pada panah yang terdapat pada kotak rumus, kemudian pilih Justification Left. Pada contoh kedua, akan dimasukkan rumus yang dibuat sendiri atau manual. Di awal caranya sama, yaitu dengan klik Symbols, lalu klik Equation, sehingga Word 2007 langsung masuk ke mode desain. Sebagian fungsi dapat diketik seperti biasa, dan sebagian lagi dapat dengan menggunakan bantuan structures dan symbols yang tersedia pada toolbar. Dengan simbol dan equation, maka membuat dokumen ilmiah menjadi mudah. Menggunakan bullet dan number list. Salah satu fasilitas standar dari Word adalah bullet dan number yang dapat digunakan dengan sangat mudah dan berfungsi untuk menegaskan urutan ataupun untuk memberikan penomoran pada item-item tertentu secara otomatis. Fasilitas tersebut terdapat dalam tab Home di bawah grup paragraf. Untuk menggunakannya, pertama perlu dipilih teks mana yang akan diberikan penomoran, seperti pada contoh berikut. Pilih produk-produk yang tergabung dalam Flex T4 Kids Plus. Kemudian untuk melihat jenis-jenis penomoran, bisa klik panah di samping icon numbering. Live Preview akan menunjukkan bentuk akhir dalam dokumen. Untuk memilih salah satu, klik pada item tersebut. Berikutnya, untuk menerapkan bullets, caranya serupa, yaitu pilih teks yang akan diaplikasikan, kemudian pilih bullets yang akan digunakan. Dengan adanya bullets dan number list, maka tidak perlu repot mengetik bullet dan number secara manual. Terlebih, karena khusus untuk penomoran akan dilakukan secara otomatis. Demikian tayangan daripada Microsoft Word, dan pertemuan yang akan datang nanti kita akan ketemu dengan Microsoft Excel. Berikutnya adalah pada saat Anda membuka software baru, tadi sudah diterangkan adalah halamannya kosong, disebut dengan halaman baru. Kemudian sebelum mengetik, langkah baiknya disetting halamannya. Kertasnya pakai apa? Quarto, folio, ataupun yang lain.
A4, A3, A2, ukuran kertas ditentukan dulu. Jarak waterpi kertas ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah disebut dengan margin, disetting dulu. Aturannya berapa? Ya, untuk apa? Kalau untuk ngetik biasa ya 2 cm atas bawah, kiri kanan dan seterusnya. Paragraf settingnya di sini ada namanya spasi, antar jarak spasi dan seterusnya. Kemudian hurufnya, setelah itu setting huruf. Setelah setting kertas, paragraf, hurufnya. Jenis hurufnya apa sesuai dengan perintah. Besarnya berapa dan seterusnya. Kemudian setelah sudah baru akan pengetikan, kemudian disimpan di mana, di flash disk ataupun di HP ataupun di mana. Itu semuanya adalah digunakan Microsoft buat tugas yang Anda kerjakan, yaitu membuat proposal menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Kalau Anda hanya punya Android, maka Anda harus download aplikasi di Play Store Microsoft Word. Di sana nanti kalau sudah diinstal, perlu beberapa menit kemudian terbuka, Anda akan dilakukan proses membuka aplikasi. Langkahnya tadi sama. Kemudian tugasnya adalah membuat halaman sampul. Jadi ini membuat laporan, membuat proposal, ada sampulnya. Di sampul itu biasanya ada namanya judul, namanya di sini proposal, misalkan kegiatan rapat OSIS ataupun kemah pramuka, maka ada judulnya. Di bawahnya ada namanya, namamu, kemudian bawahnya lagi ada logo SMKN 1 Madiun, silakan download di internet. Jadi menyimpan gambar. Di bawahnya ada nama sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Madiun. Bawahnya adalah alamat Jalan Tamrin nomor 1 Madiun. Itu cukup ya. Boleh dikasih bingkai, boleh dikasih background ya. Jadi jangan terlalu banyak background sehingga tulisannya tidak kelihatan. Dan nanti silakan isi daftar hadir untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.